Halo, saya Muhammad Dimas, mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Mamulang. Ingin mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah manajemen proyek. Ya, jadi tugas saya di mata kuliah manajemen proyek, saya akan membuat sebuah laporan proyek di suatu perusahaan menggunakan aplikasi Microsoft Office Project. Jadi pertama kita akan membuka dulu aplikasinya. Ya, ini adalah tampilan dari Microsoft Office Project. Jadi di sini kita bisa menentukan planning atau pekerjaan apa saja yang akan kita laksanakan dalam proyek tersebut. Tapi sebelumnya kita save dulu biar aman. Oke, terus. Nah, jadi saya akan membuat laporan proyek aplikasi di PT Makmur terus. Jadi sebelum kita membuat ini atau apa namanya planning working, jadi kita buat dulu kalender bisa di tab project, terus ke planning working time. Jadi fungsi dari kalender ini kita bisa menentukan kalender kita sendiri. Jadi kita bisa menentukan hari libur kita sendiri. Kita create new calendar, lalu nama kalendernya. Setelah kita buat, kita bisa menentukan hari libur. Misalkan di sini saya akan menentukan hari libur di tanggal 25 karena di Desember 2021 di tanggal 25 itu adalah hari Natal. Jadi kita kasih tanggal merah Natal. Mungkin kita bisa tambahin jadi Natal dan libur tahun baru. Setelah itu kita bisa tentuin untuk startnya. Jadi startnya bisa di tanggal 25 Desember. Karena di sini dibarengin dengan libur tahun baru, kita bisa tentuin untuk end-nya di bulan selanjutnya, itu di Januari tanggal 2 mungkin ya. Ini kita bisa tentuin. Jadi startnya di tanggal 25 Desember, lalu untuk end-nya di tanggal 2 Januari 2022. Lalu setelah itu kita klik OK, klik OK lagi. Nah, terus kita ke proyek information. Nah, di kalender ini kita ganti dengan kalender yang kita buat tadi. Nah, oke. Setelahnya kita ke test. Kita buat planning proyek kita sendiri. Jadi di sini kita akan membuat laporan proyek aplikasi. Di sini mungkin bisa tulis pertama adalah analisa dan desain sistem. Nah, karena di sini ada laporan proyek aplikasi, jadi
untuk pertama adalah analisa desain sistem. Nah, kalian juga bisa menentukan planning apa saja yang akan dikerjakan nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus untuk di sini selanjutnya adalah desain. Nah, jadi saya sudah selesai menentukan planning proyek, atau bisa disebut juga sebagai work breakdown structure atau WBA atau WBS. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan di proyek tersebut. Nah, untuk merapikannya, saya akan merapikannya menggunakan indent text. Jadi kita blok dulu. Nah, jadi agar bisa memisahkan yang mana menu dan yang mana submenu. Jadi untuk di sini adalah desain aplikasi sebagai menu, dan satunya mungkin dibuatkan sampai ke dokumentasi. Nah, jadi ini sudah tersusun rapi. Setelah itu kita akan menentukan tanggalnya atau duration. Karena untuk komentar bunga di sini kita bisa tentukan 1 hari. Terus membuat diagram 2 atau 1 2 ini 1. Jadi untuk harinya kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, jadi ini udah semua dikasih duration ya. Setelah itu kita tentuin predecessor. Jadi predecessor ini adalah sebuah hubungan keterkaitan dari pekerjaan sebelumnya. Jadi ini saling terkait. Jadi misalkan di ID 3 misalkan membuat diagram konteks. Nah, jadi sebelum mengerjakan ID 3 kita harus mengerjakan ID 2. Jadi seperti itu. Jadi misalkan di 3 ini predecessornya kita isi angka 2 atau ID 2. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan ID 3, kita harus mengerjakan terlebih dahulu ID 2 nya. Lalu ini juga sama, belum mengerjakan ID 4 kita harus mengerjakan ID 3 hingga seterusnya. Ini sudah semua predecessornya.
kita tentuin. Setelah menentukan predecesornya, kita bisa membuat tabel penugasan, yaitu di tab view, lalu ke resource sheet. Nah, jadi kita akan membuat penugasan sumber daya. Jadi di resource name kita isi analisis sistem. Nah, jadi untuk analisis sistem ini dia akan mengerjakan di analisa dan desain sistem. Nah, jadi kenapa ada analisis sistem? Nah, untuk desain aplikasi mungkin kita bisa isi dengan desainer. Jadi si desainer ini akan mengerjakan desain aplikasi. Desainer, terus ke programmer, terus ada tester, dokumenter penting, mungkin ke implementer. Nah, untuk tipe ini kita pilih work karena analisis sistem ini kan ini ya manusia, jadi kita pilih work. Jadi selain di work sebenarnya ada material dan cost. Nah, jadi untuk material dan cost bisa digunakan untuk barang nih. Jadi karena analisis sistem ini adalah manusia, kita isi work, materialnya dikosongin aja. Terus ini ada inisial. Nah, jadi untuk marks ini adalah jumlah pekerjanya. Jadi misalkan analisis sistem jumlahnya 1 orang, jadi 100. Lalu misalkan desainer misalkan 2 orang ya, jadi kita tambahin aja di 200, seperti itu. Programmer sama mungkin 2, tester 1 dan implementer 1. Jadi ini adalah thread. Ini adalah bayarannya untuk per hari. Di analisis sistem kita bisa tentuin sekitar 400.000 per hari atau per day. Nah, jadi untuk analisis sistem itu harinya bisa mendapatkan 400.000. Untuk desainer mungkin bisa agak gede dikit, jadi 50.000 per day. Nah, ini untuk overhead-nya ini adalah misalkan uang lembur ya. Untuk uang lemburnya kita samain aja, nggak apa-apa, tinggal copy aja dari sebelahnya.
Nah, untuk kru juga dibiarkan aja jadi prorated. Nah, jadi kita baru aja nyelesain table penugasan sumber daya. Kita balik ke table sebelumnya. Jadi itu namanya adalah Gantt ya. Nah, ini namanya table atau workspace Gantt. Jadi setelah kita membuat table penugasan sumber daya, kita bisa menentukan penempatan sumber daya. Jadi misalkan di sini adalah wawancara pengguna di analis dan desain sistem. Nah, jadi kita di resource name-nya misalkan kita taruh analis sistem. Nah, jadi seperti ini. Diklik lalu untuk desain aplikasi, berarti di sini penempatannya untuk desainer. Ya, untuk desainer kan tadi ada dua orang. Coba kita lihat lagi di resources-nya. Nah, di sini ada 2 orang, jadi 200. Berarti kita klik diklik 2 kali, lalu ke ini general, terus ke resource. Nah, untuk unitnya kita tambahin jadi 200, lalu oke. Lalu lakukan hal yang sama untuk desainer. Nah, jadi ini udah selesai. Kita menentukan penempatan sumber daya manusianya. Jadi untuk analisa dan sistem, sumber dayanya adalah analis sistem. Untuk desain aplikasi, sumber dayanya adalah desainer. Lalu untuk programming, sumber dayanya adalah programmer. Testing adalah tester. Instalasi program adalah implementer. Nah, selanjutnya kita akan menemukan kemajuan proyek. Jadi kemajuan proyek, misalkan proyek ini udah selesai, kita bisa checklist misalkan ya. Jadi untuk di proyek ini misalkan wawancara pengguna, misalkan ini udah 100% selesai. Nah, jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama jadi sudah selesai semua. Jadi untuk kemajuan proyeknya sudah selesai. Nah, setelah itu kita bisa menghitungkan RAB ya, atau rancangan anggaran biaya.
Jadi berapa sih ini RAB-nya untuk mengerjakan sebuah proyek aplikasi ini? Kita bisa ke sebelah resource name, ini ada add new column, kita klik dulu, lalu kita klik cost. Nah, setelah muncul, agar kita bisa melihat berapa biaya yang diperlukan untuk proyek ini, kita bisa ke tab format, lalu ke proyek summary task-nya di checklist. Nah, jadi di sini akan tampil. Jadi untuk mengerjakan proyek aplikasi di PT Makmur Terus bisa menelan biaya sebesar 51 juta dengan tenggang waktu 70 hari dimulai dari tanggal 27 Desember 2021 hingga berakhir di 8 April 2022. Setelah itu kita juga bisa melihat diagramnya di sini. Ya, jadi kita sudah sampai di tahap akhir, yaitu menentukan critical path method. Jadi di sini sudah ada table. Jadi table ini kita bisa dapatkan dari proyek yang telah kita buat di aplikasi Microsoft Office Project. Jadi di sini sudah ada activity, predecessor, dan duration. Setelah itu kita input ke dalam table. Kita akan membuat diagramnya. Nah, ini adalah diagram CPM dari laporan proyek untuk PT Makmur Terus. Di sini sudah ada huruf A, B, C, D. Nah, untuk menentukan nilai ini kita bisa lihat dari activity yang ada. Jadi untuk activity A itu ada di wawancara pengguna, dan B ada di membuat diagram konteks, lalu C ada di membuat DFD, dan seterusnya hingga huruf O yaitu instalasi program ke PC. Lalu setelah kita menentukan diagramnya, kita akan menentukan nilai efek atau earliest time. Earliest time adalah nilai awal. Setelah kita menentukan earliest time, kita juga bisa menentukan nilai LT, yaitu latest time. Jadi latest time itu adalah nilai akhir. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya untuk mata kuliah manajemen proyek. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.